Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi dengan gue Yoga. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Saat ini tanggal 23 Juni bertepatan dengan hari Jumat. Gue mau ngajakin teman-teman sekalian buat riding ke Jogja. Iya benar teman-teman, solo riding dari Jakarta ke Jogja. Nah saat ini gue udah sampai di Buaran, Jakarta Timur. Saat ini masih jam sekitar setengah 9 malam lah, 8.30. Dan di sini gue banyak banget barang yang gue bawa teman-teman. Karena memang gue berencana untuk menetap selama 1-2 minggu di Jogja. Selain gue taruh di bagasi motor, bagasi di bawah jok, gue juga bawa tas carrier teman-teman. Tas yang biasa dipakai untuk mendaki gunung. Itu gue masukkan banyak barang ke tas, kemudian gue ikat di jok belakang. Nah, untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang di bagasi itu gue taruh pakaian gue. Sebenarnya sih niatnya itu supaya lebih kedap air ya. Kemudian barang-barang gue lainnya gue taruh di tas carrier gue, masuk laptop. Jadi safety atau enggak ya? Sebenarnya sih menurut gue sih nggak begitu aman sih teman-teman, kalau menurut gue ya. Apalagi kalau dilanda hujan, itu rawan banget basah sih barang-barang yang ada di dalam tas carrier. Cuman ada tipsnya sih teman-teman. Jadi gua itu melapisi atau membungkus barang-barang di dalam tasku itu dengan plastik ya. Contohnya itu laptop gua sendiri itu gua lapisi dengan plastik bening yang ukurannya itu sesuai ukuran laptop gua. Nah terus di dalam tas carrier gua itu gua lapisi dengan trash bag. Trash bag itu kan lebar ya, jadi semua barang itu dimasukkan trash bag dulu, kemudian dimasukkan ke dalam tas carrier. Dan juga kalau misalkan hujan itu gua tambah lagi dengan raincoat. Jadi ya berlapis-lapis lah untuk perlindungan kalau misalkan dilanda hujan. Tapi semoga aja nggak terjadi hujan ya teman-teman di sepanjang perjalanan. Terutama kalau masih malam kayak gini itu sedikit menyebalkan sih. Terus untuk kenyamanan berkendara itu relatif sih teman-teman. Jadi sebenarnya ada tipsnya sih. Kalau bawa tas kayak gini memang tidak disarankan untuk digemblok atau dicantolin di punggung lah istilahnya ya, karena nanti bakalan gampang banget pegel pundak teman-teman sekalian. Jadi memang rekomendasinya diikat di belakang, jok belakang ya kalau riding sendiri. Yang perlu diperhatikan itu adalah posisi atau luas dari joknya, jok kita. Untuk kita duduk teman-teman, pastikan itu ukurannya pas ya, space-nya, ruang duduknya itu cukup. Jadi jangan terlalu sempit juga, karena itu bakal susah dan bikin cepat pegel juga. Terus juga usahakan barang-barang yang berat itu ditaruh di sebelah agak ke depan ya. Mungkin kalau posisi carrier gua itu berarti ada di bawah, di paling bawah, dimasukkan paling bawah. Jadi bebannya itu nggak di ujung jok teman-teman, karena kalau di ujung jok, kalau kita taruh barang yang berat itu di ujung ya,
Di paling atas carrier itu biasanya agak apa ya, bikin limbung sih kalau jalanan gak rata. Tapi memang tetap sih lebih safety itu kalau kita pakai box box kayak shed gitu ya, yang memang umum digunakan untuk membawa barang. Cuman kalau gue lihat ya, harus banget yang ukuran besar sih untuk menampung barang-barang yang banyak ya. Dalam hal ini barang-barang yang gue bawa saat ini. Nah, cuman kenapa gue bawa carrier, kenapa nggak pakai box set kayak gitu? Itu lagi-lagi masalah budget teman-teman. Jadi kalau gue cek ya, harga di marketplace itu paling murah itu gue nemu sekitar 800 ribuan. Itu pun ukuran kecil ya. Sedangkan ukuran besar yang gue rasa cukup untuk menampung barang banyak itu bisa di atas 1 juta. Jadi gue lebih milih menggunakan apa yang ada aja, yaitu pakai tas carrier. Kemudian tapi tetap sih gue rasa teman-teman, kalau misalkan pakai box nggak cukup juga, ujung-ujungnya bawa tas tambahan juga sih. Ya itu dilemanya orang touring ya, bawa barang banyak dan kadang bawa tambahan tas tambahan kayak gitu. Oke, balik lagi. Untuk tunggangan gue seperti biasa, gue pakai Vario 125 gue. Ini yang varian terbaru ya, keluaran 2023. Nah, untuk rute yang bakal kita laluin itu, kita bakalan lewat jalur selatan teman-teman. Ya mungkin salah satu jalur yang jarang orang pilih ya, dimana kita nanti bakalan lewat Bandung, kemudian Cilenyi, jalur Nagrek, Ciamis, Banjar, Banyumas, Kebumen, Purworejo, sampai ke Jogja. Memang kalau kita lihat di Google Maps ya teman-teman ya, untuk rute dari Jakarta ke Jogja itu menggunakan sepeda motor itu ada 3 opsi yang gue temukan ya. Pertama itu lewat utara, Pulau Utara, lewat Pantura, nanti di daerah setelah Pekalongan, gue agak lupa tuh Pemalang apa ya, itu baru belok ke arah selatan, nanti lewat agak lupa gue namanya, lewat, intinya nanti keluarnya di Magelang. Iya, Magelang teman-teman. Kemudian opsi kedua itu lewat Purwokerto ya. Jadi dari Brebes itu belok ke selatan lewat Purwokerto, kemudian Banyumas, Kebumen, Purworejo sampai ke Jogja. Nah, opsi ketiga itu lewat selatan, lewat Bandung, lewat jalur Nagrek ya, Ciamis dan seterusnya. Memang dari ketiga itu jalur selatan itu yang memakan waktu lebih banyak atau memakan waktu paling banyak. Jadi kalau di Google Maps itu dari Jakarta ke Jogja dengan menggunakan sepeda motor itu memakan waktu kurang lebih 11 jam. Sedangkan kalau laut selatan itu bisa sampai 12 jam teman-teman. Jadi ya sangat wajar sih, bukan jadi opsi pilihan yang banyak orang pilih ya. Kalau ke Jogja, riding ke Jogja itu lewat selatan. Cuman kalau gue pribadi, jadi gue pernah melewati 3 rute yang tadi gue sebutin itu. Jalur selatan itu rasanya sih jalur yang lumayan enak sih menurut gue. Dalam hal ini pemandangan yang disuguhkan sama nggak ngebosenin teman-teman. Cuman memang di awal itu langsung cepet capek sih ya, bisa dibilang kayak gitu, karena kita langsung naik turun gunung di daerah Cikalongwetan tuh, dari Purwakarta ke Padalarang itu langsung naik turun gunung. Nah itu mungkin yang bikin cepet capek ya. Nah ini macet nih teman-teman. Untuk
estimasi ya teman-teman ya. Jadi di Google Map itu menunjukkan perkiraan estimasi waktu ya yang dibutuhkan untuk sampai ke Jogja itu 12 jam. Cuman tentu saja kita tidak akan mencapai itu, karena estimasi Google itu kan dianggapnya kalau kita berkendara tanpa henti ya. Tentu saja kita bakalan berhenti untuk istirahat dan sebagainya. Jadi gue perkirakan mungkin bakal makan waktu sekitar 15 jam kali ya, dengan istirahat sebanyak 3 jam. Dia 15 sampai 16 jam lah. Dengan asumsi kita berangkat atau jalan jam setengah 9 malam, jadi ya sampai Jogja seharusnya itu sekitar ya siang lah ya, jam 12, jam 1, jam 2 seperti itu. Nah, gue juga mau tahu teman-teman, kalau Jumat malam itu kira-kira yang ke arah Bandung itu banyak gak ya orang-orang yang bepergian ke arah Bandung, baik naik motor maupun naik kendaraan roda 4 ya, sepanjang jalur dari Jakarta ke Bandung. Di stasiun Bekasi macet parah banget, sampai ketahan 10 menitan lebih gua. Penyebabnya biasa, angkot, terus mobil yang ngantar penumpang, klasik banget sih itu. Cuman gak enaknya kalau langsung ketemu macet kayak gitu, jadi belum apa-apa udah capek macet-macetan. Tapi harus ya semangat perjalanan masih panjang. Nah, salah satu alasan kenapa gue jalan malam, yang pertama itu ya biar adem aja sih di jalan, lama adem. Yang kedua, supaya sampai di Jogja itu siang gitu, maksudnya nggak malam-malam. Karena kalau di daerah yang agak jauh itu gue kurang berani sih, nggak berani sih gue kalau sampai sana malam-malam. Lebih ke nggak tahu kondisi daerah sana ya kalau jalan malam tuh, maksudnya kalau sampai di sana itu malam. Terus juga gue mau tahu juga ya konsumsi bahan bakar Vario 125 terbaru ini. Jadi tadi berangkat gue udah isi full. Jadi nanti kita pakai metode full to full. Jadi nanti ketika sampai di Jogja, kita hitung ya berapa konsumsi bahan bakarnya. Jadi hitungannya, anggapannya kalau dari full sampai full kan berarti berapa kali ngisi gue itu yang dihitung, sama dengan konsumsi bahan bakar yang digunakan. Seperti itu teman-teman. Oke, ikutin terus perjalanan gue, karena perjalanan ini masih panjang banget teman-teman. Sekarang jam 10 teman-teman, dan kita baru sampai di Lemah Abang. Ini kalau di trip gue sebelumnya 1,5 jam ini udah sampai Ciamer teman-teman. Sedangkan kita setengah jam. Tadi kita berangkat jam setengah 9, sekarang jam 10, setengah jam baru sampai Lemah Abang. Emang berasa banget tadi beberapa kali ketemu titik macet ya di daerah Bekasi lah, Bekasi Kabupaten. Nanti kita bandingkan lagi. Rencananya gue mau lewat Cikampek teman-teman. Memang ada opsi kita juga bisa lewat Kosambi ya. Itu nanti tembusannya ke Purwakarta Jatiluhur, jadi nggak lewat kota Purwakarta. Cuman gue pengen ngebandingin lagi sih kalau sampai Cikampek itu makan waktu berapa jam.
Kemudian nanti kita ke Cikampek, setelah itu lewat Cikopo, kemudian ke Purwakarta. Setelah itu lanjut ke arah Padalarang. Seperti itu teman-teman. Masih di Cikarang teman-teman, dan ini udah enak banget, jalannya udah lengang banget. Sebenarnya ini bisa gue pacu sampai 80 km per jam kali. Cuman ini gue tahan sih sekitar 60-70 ya. Supaya efisien sih mesin motor gue. Nah, dibanding tadi di daerah Tamun itu kena ketemu macet mulu. Kita udah masuk di daerah Karawang. Tadi ada tugu perbatasannya. Dan di sini ya seperti biasa sih, pemandangan yang biasa. Nah, banyak kendaraan-kendaraan besar, truk-truk besar di sini. Tapi pengendara motor itu masih lumayan banyak teman-teman. Entah mereka ini PJK yang sama kayak gua gitu, dengan tujuan apa yang di luar kota ya, tujuan keluar kota atau sebagainya sih, gua kurang tahu tuh. Ini kita belok ke kiri teman-teman, melewati Jalan Lingkar Tanjung Pura. Jadi ternyata setelah gue cek-cek itu nama jalannya itu Jalan Lingkar Tanjung Pura. Gue biasanya kalau lewat sini gue selalu bilang jalan alternatif. Jadi dengan melewati jalan ini kita nggak perlu lewat kota Karawang. Sebenarnya gue agak penasaran sih Karawang itu sekarang kayak gimana. Cuman demi mempersingkat waktu, jadi kita lewat sini aja. Dan untungnya jam segini ternyata masih lumayan ramai nih teman-teman. Kayaknya kita agak dekat pengendara motor yang lain ya, maksudnya jangan terlalu jauh supaya kesannya ada temennya gitu. Oh ya, sorry juga teman-teman kalau tadi agak serak-serak suara gue. Nah kebetulan gue masih pilek ya. Jadi fun fact-nya itu di trip gue sebelumnya ke Majalengka, Bukit Kanaga, itu pulang-pulang gue demam, meriang teman-teman, dan gue masuk angin, dan berentet sampai sekarang gue pilek. Jadi tadi sempat batuk-batuk, cuman sekarang udah mendingan, cuman pilek hidung gitu. Kan dari tadi agak ada suara serak-serak itu, gue mohon maaf karena masih tahap pemulihan dari pilek gue. Kondisi Jalan Lingkar Tanjung Pura ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kalau di jam segini masih lumayan banyak dibandingkan di trip gue sebelumnya ke Bandung ya, dimana gue lewat sini itu dini hari itu sepi banget, cuman beberapa kendaraan doang yang lewat. Sebenarnya di sepanjang jalan ini terdapat lampu ya, lampu jalan, cuman sebagainya itu mati teman-teman. Kayak gini nih contohnya nih, di sini mati, di depan sana nyala gitu. Jadi ya di tempat gelap-gelap itu memberikan kesan perawan ya. Jadi gue sepanjang perjalanan ini gue ngebuntutin orang temen-temen, orang-orang gak gue kenal tapi gue ngebuntutin aja, jadi serasa ada barengannya. Enak aja sih sebenarnya, ketimbang kalau jalan sendirian gelap-gelapan masih gimana gitu, padahal nggak dikenal ya.
main ngebuntutin aja. Ini gua rasa orang yang di depan nih risih nih. Dia orang belakang kenapa ngikutin gua mulu ya. Kayaknya kita salip aja deh. Pasti itu orang bertanya-tanya tuh. Kadang gua juga gitu tuh. Wah, kalau ada yang ngebuntutin ya, ini orang di belakang apakah penjahat atau apa ini ngebuntutin gua. Jadi muncul pikiran-pikiran seperti itu. Padahal sih biar ada temennya aja ya, ketimbang jalan sendirian. Nah, lumayan enak teman-teman. Dari tadi gua nggak banyak rem karena jalanannya lancar, mulus, jalannya beton, terus sedikit banget penghambat ya, kayak ya mungkin mobil putar balik gitu-gitu. Minim banget sih di jam segini di jalan lingkar Tanjung Pura. Dan ini kita udah di ujung jalan lingkar Tanjung Pura. Kita belok kiri ke arah Cikampek. Dan akhirnya kita balik lagi di jalan Pantura teman-teman. Mungkin next gue lewat Kota Karawang kali ya, ngeliat selisihnya gitu, seberapa signifikan sih kalau gue lewat lingkar Tanjung Pura tuh bisa menghemat berapa menit gitu. Mungkin next time ya. Cuman sayangnya tadi gue nggak ngeliat waktu tempuhnya ya, dari pas belokan lampu merah masuk jalan lingkar Tanjung Pura sampai tadi keluar. Mungkin next time sih ya, gue coba hitung di jalan lingkar Tanjung Pura sama di kalau kita lewat Kota Karawang. Ini yang disebut Liga Pantura kali ya. Ramai kendaraan besar, kurang bus-bus akap doang ini. Kemarin waktu harus balik tuh lebih mantap lagi tuh, karena kan di sana timur kan waktu harus balik nggak bisa lewat tol kan, pada lewat Pantura semua. Kita pindah kanan, tidak lupa sambil menyalakan lampu sen. Kita salip lagi. Kita ke kiri lewat bawah. Karena kita udah sampai di stasiun Cikampek. Sekarang jam 10.39 ya, setengah 11 lah ya. Itu berarti kita memakan waktu 2 jam dari Jakarta sampai ke Cikampek teman-teman. Dimana trip sebelumnya itu gue hanya memakan waktu 1,5 jam lah ya, dari Jakarta ke Cikampek. Itu berarti gue menghabiskan waktu 1/2 jam buat macet-macetan. Jadi lumayan apa ya, effort banget sih emang macet-macetan gitu. Jadi banyak waktu yang terbuang. Ini kita ke kanan arah Purwakarta. Dan ini masih ramai banget teman-teman. Pasar ya, pasar. Kita lanjut lagi perjalanannya.
Kita di daerah Cikopo teman-teman, dan ini ramai banget kendaraan besar. Sebelah kiri ini SPBU Cikopo, dan ini enak banget teman-teman. SPBU nya lengkap, ada kantin, ada Alfamart. Alfamartnya bisa nyeduh pop mie lagi. Waktu itu gue sempat mampir di situ. Ada agen bus akap juga, karena di depan sana itu memang gerbang tol ya, gerbang tol Cikopo. Dan ternyata Cipali itu gerbang tol Cikoponya ya di sini ya ternyata ya. Jadi kita lurus terus teman-teman. Dan setiap gue lewat sini malam hari itu selalu merasa dingin banget teman-teman, dan ini gue ngerasa dingin banget. Gue nggak tahu alasannya kenapa ya, apakah di Cikopo ini termasuk daerah dataran tinggi. Cuman sih dari tadi gue menyusuri jalan itu bukan jalan nanjak ya, jadi gue rasa bukan karena dataran tinggi, atau sesimpel karena banyak pohon. Gak tahu juga sih, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya alasan kenapa. Soalnya kalau jalanan nanjak ya, dataran tinggi dan jalanan nanjak itu nanti setelah lewat Kota Purwakarta, Jatiluhur, arah Cikalong Wetan itu baru dataran tinggi sih menurut gua. Seperti itu. Kita memasuki Kota Purwakarta. Ini ciri khasnya itu banyak lampion-lampion ya. Tadi kita lewatin Tugu Taman Perjuangan kalau nggak salah. Nah, Purwakarta ini sempat beberapa kali mendapat penghargaan kota terbersih ya, seingat gua. Cuman tadi sih gua masih ngeliat sampah berserakan sih. Gue nggak tahu deh, bener emang bener dapat penghargaan kota terbersih atau penghargaan yang lain ya? Ya gue lupa sih. Nah di sini kita juga dibawa muter ke kiri teman-teman. Nah kalau di sini tuh agak jauh ya muternya ya. Ini ada patung kuda. Sebelah kiri kita ini stasiun Purwakarta. Jadi enaknya di Purwakarta ini stasiunnya itu persis di tengah kota ya. Jadi teman-teman yang pengen ke Purwakarta itu, beberapa kereta api yang melayani tujuan Purwakarta itu diantaranya Argo Parahyangan, kemudian KA Serayu juga, KA Lokal Walahar itu sampai ke Purwakarta. Ini kita belum balik ke jalan yang seharusnya ya, ini kita masih muter agak jauh teman-teman. Lumayan jauh ya muternya ya. Ini kita belok ke kanan. Kalau ke kiri itu ke arah Subang teman-teman, dan nanti tembusannya itu bisa ke Lembang, tapi Lembang di sisi Kabupaten Subang ya. Jadi dari Subang kemudian ke Tangkuban Perahu,
baru sisi arah Bandungnya itu baru masuk ke Lembang, teman-teman. Biasanya pengendara-pengendara roda 2 lebih memilih lewat situ karena lebih singkat sih kayaknya ya. Jadi nggak perlu muter ke Cimahi atau bahkan ke kota Bandungnya, lumayan mempersingkat waktu. Ini kita lurus. Gue selalu menyenangkan teman-teman setiap lewat jalan ini ya, apalagi malam, karena jalannya berliku-liku, kemudian adem juga jalan. Kalau waktu terang sih nggak kalah menyenangkan sih, karena bisa melihat pemandangan yang bagus di kanan kiri jalan. Di beberapa titik sih ya, nggak di sepanjang jalan. Sekarang jam 11.32 atau jam setengah 12, kayaknya gue mau berhenti dulu istirahat teman-teman, berhubung gue udah 3 jam perjalanan. Mungkin nanti gue bakal cari tempat yang enak buat istirahat, mungkin Indomaret kali ya, sekalian gue beli air minum dan biskuit kayaknya buat ganjel perut. Ini jalanannya nanjak temen. Motor gue agak berat sih ini, soalnya ini nanjak terus temen-temen. Wow, gelap banget. Aduh, jalannya bergelombang. Nah ini tuh, mantap ya. Cahaya dari D2 Pro Laser ini kalau pas di tempat gelap banget, set tuh langsung terang. Ini kita salip skopi depan aja nih. Kayak enak gue kalau mainin lampu jauh, bikin silau mata pasti di spion itu. Wush, hati-hati. Harus sabar sih emang. Kalau belokan dan markanya nyambung, emang sebaiknya sabar dulu sih. Kalau memaksakan, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Kan bisa, belokan tapi di depan bang. Bentar. Kita tahan dulu. Oh, kosong ternyata. Sip. Yang gua takutkan itu ketika lagi enak-enak riding ya dengan kecepatan tinggi, itu tiba-tiba ada jalan lubang. Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak terjadi ya. Ya jangan ini ya, jangan kecele aja. Mentang-mentang jalannya enak, kelok-kelok, naik turun gitu. Tapi harus tetap waspada teman-teman. Ini di depan berbaris panjang banget itu truk. Ya lagi susah nih. Bismillah, bisa.
Satu. Kita coba lagi nih. Trailer Pertamina. Dua. Lagi. Tiga. Satu lagi cuman dapat belokan. Kita tahan dulu aja. Sip. Bisa salib nyaman. 4. Kayaknya di sini Indomaret Alfamart nggak ada yang 24 jam ya. Tutup semua, gue belum nemu tempat istirahatnya enaknya di mana. Wah, sepi. Kita udah tiba di Padalarang, teman-teman. Dan gue belum sempat istirahat dari tadi. Tahu-tahu udah sampai Padalarang. Sekarang jam 12.18. Berarti waktu yang sudah kita tempuh itu, bentar gue hitung dulu ya. Setengah 10, setengah 11, setengah 12. Ya hampir 4 jam lah. Nah, ini Alfamart buka nggak ya? Kalau buka kita mampir nih. Buka nih, kita mampir deh. Kita mampir Alfamart.